Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kita. Ini merupakan video pembelajaran lanjutan dari kegiatan pembelajaran sebelumnya, yaitu kegiatan ekonomi produksi, dan pembahasan kita hari ini yaitu tentang kegiatan ekonomi distribusi. Ya. Oh iya, bagaimana kabarnya siswa hebat semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya semuanya. Oke. Mari kita simak video pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang kita mengulas video pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang pengertian kegiatan ekonomi. Saya yakin siswa hebat semuanya sudah paham semua ya, pasti kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi adalah semua bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam. Ya, macam-macam kegiatan ekonomi seperti video pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang kegiatan ekonomi produksi. Dan yang kedua yang akan kita bahas pada video pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kegiatan distribusi. Dan yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi yang nanti akan kita buat video pembelajaran selanjutnya. Nah, kegiatan distribusi. Apa sih kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi itu suatu kegiatan untuk menyampaikan, menyebarkan, atau menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen. Nah, sedangkan orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi itu dinamakan distributor. Nah, kegiatan distribusi atau fungsi kegiatan distribusi yaitu apa saja? Yang pertama, menyalurkan barang dan jasa dari produsen hingga ke tangan konsumen. Yang kedua, memecahkan perbedaan tempat. Nah, di mana perbedaan tempat antara produsen dan konsumen bisa menyebabkan perbedaan harga barang yang tinggi. Yang ketiga, memecahkan perbedaan waktu. Nah, terdapat barang yang dihasilkan tidak secara bersamaan dengan waktu kebutuhannya. Misalkan di daerah A sekarang lagi butuh cabai, tapi tidak musim cabai. Nah, sedangkan di daerah B itu sedang musim cabai, makanya daerah B mengirim cabai ke daerah A untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan cabai tersebut. Nah, selanjutnya seleksi dan kombinasi barang. Kebutuhan dari konsumen banyak beragam. Oleh karena itu, pedagang harus bisa menyediakan beberapa macam barang supaya dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen itu tersebut. Nah, selanjutnya cara distribusi dan tugas distribusi. Ini ada dua, ada distribusi langsung dan ada distribusi langsung. Kita bahas distribusi yang secara langsung. Distribusi yang secara langsung adalah penyaluran hasil produksi dari produsen langsung dijual atau disalurkan ke tangan konsumen. Kita misalkan ambil contoh petani sayur atau petani buah-buahan yang secara langsung menjual hasil produksinya ke tangan konsumen tanpa melalui perantara. Selanjutnya ada distribusi tidak langsung. Nah, distribusi tidak langsung ini yaitu penyaluran dengan memakai bantuan beberapa perantara seperti pedagang besar, agen, dan juga pedagang eceran lalu ke konsumen. Kita ambil contoh pabrik handphone yang menghasilkan handphone tidak menjual secara langsung ke konsumen, akan tetapi dia memerlukan agen atau toko-toko handphone lalu baru ke konsumen. Nah, tugas distribusi sebagai pelaku distribusi ini ada 8 poin. Yang pertama yaitu menjual. Nah, menjual ini berarti distribusi ini atau distributor ini harus menjual barang ke konsumen. Yang kedua fungsinya itu untuk membeli. Nah, berarti membeli, jadi distributor ini membeli barang ke produsen. Selanjutnya yaitu menyimpan. Nah, fungsi menyimpan ini adalah distributor menyimpan barang-barang ke gudang sehingga batas waktu barang tersebut
untuk diperlukan. Selanjutnya, mengangkut. Nah, mengangkut ini adalah pengangkutan barang dari produsen ke konsumen bila diperlukan. Selanjutnya, pembelanjaan. Nah, pembelanjaan ini di mana kegiatan yang menyangkut modal, pembayaran upah pegawai, dan juga biaya pembelian barang. Selanjutnya, ada promosi. Promosi di sini adalah suatu cara memperkenalkan suatu barang yang diperdagangkan oleh si distribusi atau oleh seorang distributor itu sendiri. Selanjutnya, informasi. Nah, bagaimana seorang distributor atau distribusi ini memberikan penjelasan tentang perkiraan dari harga dan pemasaran barang tertentu kepada konsumen. Nah, selanjutnya yaitu ada standarisasi. Standarisasi ini melakukan penerapan ukuran dari barang-barang untuk memudahkan bagi konsumen dalam menetapkan pilihan. Jadi ada standarisasinya, misalkan kalau kita lihat di helm-helm itu ada SNI, Standar Nasional Indonesia. Ya, jadi ada titik ukur kualitas dari suatu barang itu sendiri. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi distribusi barang. Yang pertama ada faktor pasar. Terus yang kedua ada faktor barang, dan yang ketiga ada faktor perusahaan, yang keempat ada faktor kebiasaan dalam membeli. Selanjutnya ada lembaga-lembaga distribusi. Yang pertama itu ada agen, ya. Yang kedua ada pedagang besar, yang ketiga ada pedagang eceran, yang keempat ada makelar, yang kelima ada komisioner, yang keenam ada importir, dan yang ketujuh ada eksportir. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya tentang kegiatan ekonomi konsumsi. Terima kasih banyak. Allahumma biqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.